Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Abadi Amroin, NIM 126 dari kelas 3D program studi pendidikan informatika. Kali ini saya akan menjelaskan sejauh mana pemahaman saya di dalam materi normalisasi. Langsung saja kita menuju ke materinya. Di sini dalam pendekatan basis data terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis objek dan juga berbasis record. Dalam pendekatan berbasis objek, yaitu pendekatan berbasis objek yang direlasikan oleh sebuah relasi dan harus diterjemahkan ke dalam bentuk tabel. Contohnya itu adalah dengan pemodelan ERD. Sedangkan dalam pendekatan berbasis record itu adalah pendekatan yang menggunakan record atau tabel, yang mana di sini nanti dalam pembuatan tabel itu sendiri akan memerlukan normalisasi atau perbaikan agar menjadi tabel yang lebih baik. Yang pertama di sini adalah tabel universal, yang mana tabel universal itu adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik, karena pada tabel ini satu kolom bernilai lebih dari satu atau yang sering disebut dengan multi value. Contohnya di sini ada tabel yang berisikan atribut nik, nama, alamat, TTL, kode buku, judul buku, harga buku, dan jumlah buku. Di sini disebut tabel yang tidak baik karena dalam jumlah buku ataupun harga buku ini mengandung nilai yang lebih dari satu. Jadi diperlukan sebuah normalisasi atau diuraikan, penguraian tabel agar menjadi lebih baik. Normalisasi sebuah tabel dikatakan baik atau efisien jika memenuhi 3 kriteria, yaitu jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless join decomposition. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, maka tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Dalam kata lain, tidak boleh lossy, harus lossless. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang tiga, tidak melanggar BCNF jika kriteria ketiga BCNF, akan tetapi jika kriteria BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga atau 3NF. Jadi dalam normalisasi minimal harus sampai ke kriteria 3NF, walaupun tidak bisa memenuhi BCNF. Kalau sudah bisa memenuhi 3NF itu sudah bisa dikatakan tabel yang baik. Adapun bentuk-bentuk
normalisasi ada beberapa tahapan, yaitu tahap pertama 1NF, tahap kedua 2NF, tahap ketiga 3NF dan BCNF, terus tahap keempat 4NF dan tahap kelima 5NF. Dimulai dari bentuk normal tahap pertama atau 1NF. Persyaratannya bentuk normal 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi lagi. Jadi di sini yang harus kita perhatikan bahwa setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Contohnya di sini ada tabel yang memiliki atribut nick, nama, dan judul buku. Sedangkan dalam judul buku ini memiliki nilai yang lebih dari 1 atau jamak. Maka tabel di sini harus didekomposisi menjadi 2 tabel, yang mana menjadi tabel nama dan tabel buku, dan dimana nick sebagai primary key terbagi menjadi nick dan nama dan nick dan judul buku. Maka tabel di sini sudah memenuhi tahap 1NF. Untuk bentuk normal tahap kedua atau 2NF, persyaratannya bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika memenuhi bentuk 1NF di atas, dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Jadi atribut biasa atau non primary key harus secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Dan sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya atau fungsional dependensinya hanya bersifat parsial saja, atau kata lain hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Jadi di sini syaratnya harus memenuhi 1NF dan semua atribut yang non primary key harus berfungsional dependensi dengan primary key. Jika ada yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka tabel tersebut harus dipindah atau membuat tabel lain atau boleh dihapus. Contohnya di sini ada tabel nick, nama, alamat, kode buku, judul buku, dan harga. Di sini ada harga buku. Yang mana tabel ini memenuhi 1NF tapi tidak memenuhi 2NF karena nick dan kode buku yang dianggap sebagai primary key pada tabel ini itu tidak memenuhi syarat dalam 2NF, yang mana semua atribut yang non primary key harus memiliki ketergantungan penuh terhadap atribut yang menjadi primary key. Yang mana di sini primary key kode buku tidak menentukan nama dan tidak menentukan pada alamat. Sedangkan
primary key nick ini tidak menentukan pada judul buku dan harga, atau dalam kata lain, harga dan judul buku ini tidak tergantung pada primary key nick. Dan juga nama dan alamat, atribut nama dan alamat ini tidak tergantung pada primary key kode buku. Maka tabel ini harus kita dekomposisi menjadi tabel-tabel, yang mana di sini menjadi dua tabel nama dan tabel buku. Yang mana dalam tabel nama berisi nick, nama dan alamat, sedangkan dalam tabel buku ini berisi nick, kode buku, judul buku, dan harga. Yang mana di sini nick sebagai bonus key dalam tabel buku. Berikutnya dalam bentuk normal tahap ketiga atau 3NF. Bentuk normal 3NF dapat terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain. Atribut non-primary key tidak boleh memiliki ketergantungan terhadap atribut yang sama-sama non-primary key. Untuk setiap fungsional dependensi dengan notasi X menentukan A, maka X harus menjadi super key pada tabel tersebut atau A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut. Jadi dalam satu tabel ini ada atribut yang menjadi super key dan ada atribut yang menjadi super key dan ada atribut yang menjadi primary key. Di sini contohnya ada tabel nick, nama, alamat, kode buku, harga, dan judul buku. Karena masih terdapat atribut non-primary key yakni harga dan judul buku yang ketergantungan terhadap atribut kode buku yang ketiga-tiganya atribut ini merupakan atribut non-primary key, maka perlu kita dekomposisi tabel ini menjadi beberapa tabel, yaitu menjadi tabel nama dan tabel buku, yang mana di dalam tabel nama ini berisi nick, nama dan alamat, kode buku. Dalam tabel buku ini berisi kode buku, judul, yang mana dalam tabel nama ini atribut kode buku sebagai relasi antara tabel nama dan tabel buku. Dan di sini sudah tidak terdapat non-primary key yang bergantung pada atribut yang juga non-primary key, karena kode buku di sini kita sudah jadikan primary key di dalam tabel buku. Dan untuk BCNF atau Voice Code Normal Form, bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X menentukan Y, maka X adalah super key. Sedangkan tabel tersebut harus didekomposisi terhadap fungsional dependensi yang ada, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF, akan tetapi yang sudah saya katakan tadi, 3NF belum tentu termasuk BCNF, karena perbedaannya untuk fungsional dependensi X menentukan A
BCNF tidak memperbolehkan sebagai bagian dari PBK. Sedangkan dalam 3NF, A harus merupakan bagian dari PBK. Dan walaupun suatu tabel tidak memenuhi syarat BCNF ini, tapi sudah memenuhi tahap 3NF, maka tabel tersebut bisa dikatakan sudah baik dan bisa digunakan. Karena minimal tabel yang baik itu harus memenuhi syarat 3NF ini. Walaupun tidak sampai ke BCNF itu sudah baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya pahami dari materi normalisasi ini. Banyak sekali kekurangannya, saya mohon maaf sebesar